Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan masa orientasi peserta didik baru. Dalam kesempatan ini, saya, Ibu Triana Hari Astuti, akan memberikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Materi kesadaran berbangsa dan bernegara, kenapa ini harus diberikan pada saat kegiatan masa orientasi peserta didik baru? Karena materi ini dianggap akan bisa memberikan suatu pencerahan kepada kalian sebagai siswa SMA Negeri 1 Longikis pada khususnya, dan sebagai generasi penerus bangsa pada umumnya. Kita tahu dalam setiap kehidupan bermasyarakat, kesadaran akan berbangsa dan bernegara mempunyai arti yang sangat penting. Bahkan dapat dikatakan menempati peran sentral. Artinya, kesadaran akan berbangsa dan bernegara akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lainnya. Berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air sekarang dapat kita saksikan baik di media massa, bagaimana tingkah laku para wakil rakyat, pelajar, mahasiswa, dan juga kelompok masyarakat yang menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka masih kurang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Krisis-krisis yang terjadi di Indonesia sangat lambat perubahannya. Sangat lambat perubahannya menuju ke arah yang lebih baik. Sangat berbeda dengan negara-negara yang lain yang begitu cepat dapat mengatasi krisis tersebut. Indonesia pada masa Orde Baru termasuk suatu negara yang begitu disegani di kawasan Asia Tenggara. Karena banyak perilaku-perilaku yang dilakukan oleh para pejabat negara, pemuda penerus bangsa, bahkan oleh siapa saja yang berasal dari semua kalangan, banyak sekali melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ya, ini sebagai pengantar dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan tayangkan sebuah video, bisa kalian saksikan. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biar
Demikian video yang Ibu tayangkan. Dari tayangan video tersebut, kita bisa sama-sama memberikan satu kesimpulan. Yang pertama, adanya keindahan alam Indonesia, di mana kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa mensyukuri dan bisa menikmati hasil dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Keindahan alam Indonesia ini juga membuat daya tarik tersendiri bagi para turis-turis yang datang dari luar ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Inilah yang tadi Ibu katakan, patut kita syukuri. Kita tinggal di alam yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hanya tinggal bagaimana kita sebagai sumber daya manusia, sebagai rakyat Indonesia, bisa menghargai, bisa mengelola dengan baik kekayaan alam tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kalian lakukan sebagai generasi penerus untuk bisa mengelola kekayaan alam tersebut? Bisa jadi yang pertama adalah belajar. Belajar dari ilmu, belajar untuk mencari pengalaman yang nantinya akan kalian bisa sumbangkan demi keutuhan, demi kejayaan negara kita. Itu yang pertama, keindahan alam Indonesia. Kemudian dari tayangan video tersebut itu juga kita bisa melihat bagaimana keanekaragaman suku dan bangsa Indonesia. Kita ketahui bersama, suku yang ada di negara kita ini, bangsa yang ada di negara kita ini begitu banyak. Suku yang ada di negara kita ini begitu banyak. Mungkin kita tidak bisa hafal satu persatu dari suku-suku yang ada di Indonesia, yang memiliki keanekaragaman bahasa, adat istiadat, tari-tarian, senjata tradisional, rumah adat. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tidak membuat negara kita menjadi terpecah belah. Tidak membuat rakyat Indonesia menjadi terpecah belah. Bahkan dengan adanya keanekaragaman tersebut, membuat semakin memperkaya budaya bangsa kita, dan itu pula yang diakui di dunia internasional. Dalam tayangan video itu juga kita bisa menyaksikan bagaimana kekaguman kita dengan tanah air Indonesia. Kalau tadi sudah dikatakan bahwa banyak keanekaragaman yang kita miliki, bagaimana sekarang kita sebagai generasi penerus bangsa, kalian sebagai generasi penerus bangsa, bisa memelihara budaya-budaya yang ada di negara kita. Jangan sampai budaya-budaya itu punah atau luntur dengan adanya peradaban-peradaban dari dunia internasional. Karena sekarang ini banyak remaja-remaja Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, atau juga bahkan kalian dengan mudahnya menerima begitu saja arus budaya dari luar negeri tanpa memandang budaya-budaya atau tanpa melihat budaya-budaya yang ada di negara kita sebenarnya itu lebih indah,
lebih baik, lebih bagus daripada yang berada dari luar. Itulah bangsa dan negara kita. Kita harus bisa memiliki keadaan yang ada sekarang ini. Memiliki kekayaan yang ada di negara kita. Kita sama-sama syukuri. Kita sama-sama bagaimana bisa mengembangkan apa yang ada di negara kita. Baiklah, sesuai dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara, untuk lebih lanjut, kita lihat dulu apa pengertian kesadaran. Kesadaran adalah hal yang dirasakan atau yang dialami oleh seseorang. Itu yang dikatakan kesadaran. Kalau ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tercela dan merasa tidak malu atau cuek istilahnya, itu sama saja dia tidak memiliki kesadaran. Ibu mengharapkan kepada kalian, siswa SMA Negeri 1 Longikis, agar bisa selalu sadar, bisa merasakan apa yang sudah dilakukan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di sekolah ataupun yang ada di masyarakat. Kemudian berikutnya berbangsa. Berbangsa itu diartikan merupakan kesadaran individu, kesadaran perorangan yang memiliki landasan etika dan moral. Etika dan moral ini tidak bisa dipisahkan. Kalian usianya mungkin sudah di atas 10 tahun atau bahkan di atas 12 tahun. Mungkin usia kalian di antara sekitar 14 sampai 17 tahun. Tentunya kalian juga sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dalam kehidupan bersosial bisa menyeimbangkan di mana kita berada, bisa menempatkan di mana kita berada, bisa mengontrol, bisa mengendalikan perilaku-perilaku kita menjadi perilaku-perilaku yang baik, menjadi perilaku-perilaku yang patut diteladani oleh setiap masyarakat yang ada. Patut diacungkan jempol. Ini harapan ibu, harapan bapak, ibu guru kalian, harapan dari orang tua kalian, agar kalian selalu memiliki etika dan moral, sehingga dalam satu perbuatan perilaku itu selalu berada dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, baik di keluarga, di sekolah, di masyarakat, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bernegara adalah kesadaran individu yang mempunyai kepentingan sama dan menyatakan diri sebagai satu bangsa di dalam satu wilayah Nusantara, Indonesia. Ada kesadaran individu mempunyai kepentingan sama, namun terkadang sifat manusia kadang-kadang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, atau dalam bahasanya egois. Tidak bisa melihat mana kepentingan pribadi
mana untuk kepentingan kelompok, mana untuk kepentingan golongan, atau untuk kepentingan bersama untuk mewujudkan suatu tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Siapa yang mempunyai tugas melindungi segenap bangsa Indonesia? Tentunya adalah pemerintah. Namun pemerintah ketika dalam melaksanakan tugasnya harus dibantu juga oleh masyarakat, harus didukung juga oleh masyarakat, didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Makanya dikatakan harus memiliki kepentingan yang sama dalam satu wilayah Nusantara, yaitu Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Ini tugas pemerintah yang kedua. Tujuan negara yang kedua. Bagaimana caranya supaya rakyat Indonesia memiliki kesejahteraan yang merata. Tidak ada perbedaan-perbedaan yang miskin dan yang kaya. Tidak ada perbedaan-perbedaan kelompok-kelompok. Tidak ada perbedaan-perbedaan yang mungkin disebabkan karena adanya perbedaan suku, agama, ras, atau golongan-golongan. Tujuan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana pemerintah berusaha dan berupaya untuk bisa mencerdaskan anak-anak Indonesia, untuk bisa berusaha supaya anak-anak Indonesia bisa sekolah, bahkan diusahakan pemerintah memberikan bantuan-bantuan untuk pendidikan. Namun kadang-kadang banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah tidak dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat yang ada. Kemudian yang terakhir adalah tujuan negara yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian. Demikian paparan dari materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kalian bisa saksikan video yang kembali Ibu tayangkan. Ini Indonesiaku, merah putih benderaku. Sebuah negeri yang menjadi tempatku dan lainnya dilahirkan. Negeri yang memiliki berbagai keunikan, pulaunya yang membentang luas dan indah. Menjadikan negeriku dijuluki negeri 1000 pulau. Suku bangsa yang beragam menjadi keunikan di setiap daerahnya. Gunung-gunung yang menembus cakrawala, tinggi menjulang dan elok dipandang. Samudra luas yang berisi keindahan di bawahnya. Mari ramaikan festival pesona Selat Ende.
Berikutnya akan saya sampaikan Kini negeriku update sedang data kasus yang kita catat akan sampai dengan hari ini. peristiwa yang terjadi akhir-akhir Terdapat ini. penambahan Selama waktu belum berhenti, akan kuraih apa yang telah lama sirna. Karena kita bangga menjadi anak Indonesia. Saatnya kita bangga buatan Indonesia. Demikian materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan dari materi ini kita sama-sama berusaha, kita sama-sama berupaya agar kita selalu memiliki kesadaran tentang berbangsa dan bernegara, yaitu kita harus memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.